Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rina Nur Anissa. Saya akan mempresentasikan mengenai proposal metode penelitian saya. Untuk bab 1 di pendahuluan, yang pertama ada gambaran umum objek penelitian, di mana objek penelitian yang saya ambil itu adalah Bank Mandiri yang merupakan perusahaan BUMN yang didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 1999. Dan untuk profit Bank Mandiri itu sendiri bisa dilihat di layar kaca Bapak atau Ibu. Itu kenaikan yang sangat signifikan itu terjadi pada tahun 2016 menuju 2017. Latar belakang bahwa sektor ekonomi kreatif itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah PDB. Untuk PDB Indonesia itu sendiri bisa dilihat di layar kaca Bapak atau Ibu. Untuk setiap triwulannya itu selalu fluktuatif, sedangkan PDB ekonomi kreatif yang disumbangkan kepada PDB Indonesia itu selalu naik signifikan setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Untuk subsektor ekonomi kreatif itu sendiri ada 16 subsektor yang bisa dilihat di layar kaca Bapak atau Ibu. Untuk pendanaan, sumber pendanaan dari industri kreatif itu hanya 3 macam. Itu yang pertama ada modal sendiri, yang kedua ada pinjaman bank, yang ketiga ada modal ventura. Dan kebanyakan itu permasalahan itu adalah akses pendanaan. Nah, yang selanjutnya itu ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini berawal dari adanya permasalahan akses pendanaan yang dialami oleh startup industri kreatif, karena begitu juga di perbankan, karena banyak pertimbangan yang harus dipikirkan mengenai prospek perusahaan industri kreatif tersebut. Selanjutnya untuk pertanyaan penelitian dibagi menjadi 4 poin yang bisa dilihat di layar kaca Bapak atau Ibu. Begitu juga untuk tujuan penelitiannya. Selanjutnya untuk manfaat penelitian dibagi menjadi 2, ada teoritis dan ada praktis, yang bisa dilihat di layar kaca Bapak atau Ibu. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka di bab 2, itu yang pertama di industri kreatif yang merupakan sebuah aktivitas ekonomi berdasarkan pada kreativitas, kemampuan, dan bakat perseorangan yang memiliki nilai ekonomi dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, yang dikutip dari Hatta Mimi. Dan industri kreatif ini merupakan kemudi yang dijalankan yang untuk menjalankan ekonomi kreatif agar bisa berkembang. Nah, subsektor ekonomi kreatif tadi dibagi menjadi 16 poin yang bisa dilihat di layar kaca Bapak atau Ibu. Selanjutnya untuk startup itu sendiri merupakan perusahaan yang didirikan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan meluncurkan produk dalam kondisi ketidakpastian yang ekstrim yang dikutip dari Yudanto. Untuk kesulitannya sendiri bisa dibagi menjadi 5 poin yang bisa dilihat di layar kaca Bapak atau Ibu. Untuk pendanaan itu dibagi menjadi 2, ada debt dan equity yang masing-masing memiliki beberapa macam yang bisa dilihat di layar kaca Bapak atau Ibu. Untuk pendanaan startup dibagi menjadi 10 poin atau 10 macam yang bisa dilihat di layar kaca Bapak atau Ibu. Yang salah satunya bisa dari beberapa poin ini. Selanjutnya untuk indikator pendanaan itu ada 3, ada indikator administratif, organization, sama loan atau funding atau kredit. Nah, untuk administratif itu sendiri dibagi menjadi beberapa macam, itu yang bisa dilihat di layar kaca Bapak Ibu. Begitu juga dengan organisasional dan untuk loan dan kredit juga. Untuk kerangka pemikiran itu bisa dilihat di layar kaca Bapak atau Ibu. Dan selanjutnya untuk metode penelitiannya itu, yang pertama itu berdasarkan metode itu ada kualitatif, berdasarkan tujuan ada eksploratif, keterlibatan peneliti itu mengintervensi data, berdasarkan desain penelitian itu studi kasus, dan untuk penelitiannya cross-seksional. Untuk alat pengumpulan datanya itu dibagi menjadi 3 indikator yang masing-masing akan diberikan pertanyaan untuk beberapa macam yang sudah dibahas sebelumnya dan untuk dites kepada narasumber. Untuk tahapan penelitian ini dibagi menjadi 6 tahap yang bisa dilihat di layar kaca Bapak atau Ibu. Untuk populasinya itu diambil dari perusahaan perbankan yang termasuk BUMN dan sampelnya itu adalah Bank Mandiri. Teknik pengumpulan data itu kalau misalkan data primer itu diambil dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diambil dari penelitian terdahulu dan publikasi pemerintah. Untuk validitas dan reliabilitasnya itu dibagi menjadi 3 narasumber dan mengambil metode triangulasi sumber, karena diambil dari beberapa sumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Untuk teknik analisis dan pengujian hipotesisnya bisa dilihat di layar kaca Bapak atau Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.